Selamat pagi kelas 8A dan 8B. Hari ini saya ingin membahas tentang semangat dan komitmen kebangsaan. Di sini adalah pembahasan bab terakhir di kelas 8. Sebelumnya kita sudah membahas tentang nilai dan semangat Sumpah Pemuda. Ya, saya sudah jelaskan bagaimana latar belakang lahirnya Sumpah Pemuda. Itu adanya semangat persatuan dan kesatuan di antara para pemuda pada saat itu, adanya rasa senasib dan sepenanggungan. Ya, karena kita telah banyak terjajah oleh bangsa asing pada saat itu. Dan pada saat itu perjuangan kita itu masih bersifat kedaerahan atau masih bersifat lokal. Ya, banyak di dalam nilai Sumpah Pemuda, ya, kita banyak belajar tentang bagaimana semangat yang ditunjukkan oleh para pahlawan, oleh para pemuda untuk ingin, ya, menginginkan kemerdekaan, yaitu dengan menggerakkan setiap daerah atau membentuk suatu organisasi yang dibentuk oleh para pemuda pada saat itu. Ya, kalian sudah tahu, ya, kalian sudah saya bahas pada saat itu ada beberapa organisasi yang dibentuk oleh para pemuda pada saat itu, yaitu adanya organisasi Jong Japa, Jong Batak, Jong Sumatera Bon, dan Jong Islamiten. Itulah yang awal mulanya terbentuknya organisasi-organisasi yang didirikan oleh para pemuda pada saat itu, ya. Dan inilah yang menimbulkan semangat persatuan dan kesatuan di berbagai organisasi. Ya, sekarang kita akan bahas semangat dan komitmen kebangsaan Indonesia menurut Pancasila. Apa sih yang akan kita bahas pada saat ini? Ya, saya ingin menunjukkan suatu gambar. Ya, di sini adalah salah satu gambar di mana para peserta didik atau para siswa di sini adanya timbul semangat kebangsaan mereka itu sangat kuat. Ya, kalau kita berbicara semangat, berarti sikap yang ditunjukkan oleh kita sebagai warga negara untuk mempertahankan kedaulatan NKRI. Ini adalah salah satu contohnya. Ya, kalian bisa lihat di sini. Ya, ini adalah salah satu gambar di tengah gempa yang terjadi pada saat itu. Pada 2018 kita tahu bahwa Sulawesi pernah mengalami suatu gempa, ya, menimbulkan banyak korban. Tetapi di saat situasi yang memprihatinkan pada saat itu, kita sebagai para pelajar, para siswa tidak melunturkan semangat kebangsaan untuk terus belajar di tengah krisis bencana pada saat itu, ya. Saya ingin menjelaskan makna semangat dan komitmen kebangsaan. Kalau kita berbicara tentang semangat, diartikan bahwa itu adalah suatu sikap yang ditunjukkan atau dorongan. Ya, adanya dorongan di dalam sikap hati, ya, untuk mempertahankan suatu bangsa, ya. Dan selalu kita itu melihat berbagai perkembangan bangsa dan negara kita pada saat ini. Sekalipun kita sekarang mengalami masalah
wabah penyakit di mana-mana pada saat ini, tetapi semua pemerintah sudah memberikan aturan, yaitu lockdown. Ya, adanya ini memberikan suatu pelajaran buat kita pada saat ini, bahwa dalam situasi apapun pada saat ini, sekalipun kita tidak bisa belajar di sekolah, tetapi saya ingin tunjukkan bahwa jangan sampai semangat dan komitmen kita ya untuk belajar terus semangat di tengah bangsa dan negara pada saat ini yang sekarang sedang mengalami krisis wabah penyakit. Ya, sekarang apa itu semangat dan komitmen kebangsaan? Ya, kita bisa ditunjukkan dengan sikap cinta tanah air kita kepada bangsa dan negara. Contohnya, kalian setiap hari Senin kalian terus melakukan upacara bendera, kalian dengan belajar PPKN, itu adalah sikap kalian terhadap cinta tanah air. Kalian menggunakan produk Indonesia, itu adalah salah satu contoh yang bisa kita tunjukkan kecintaan atau sikap nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara. Seperti itu, ya. Apa bedanya dengan sikap patriotisme? Sikap patriotisme adalah sikap yang mau rela berkorban. Sikap yang ada di dalam diri kita adalah sikap kepahlawanan, sikap yang ingin berkorban untuk bangsa dan negara. Ya, sikap yang ditunjukkan kepada negara, bangsa dan negara ini adalah sikap kepahlawanan, seperti itu. Ya, contohnya, ya, kalian mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, seperti itu. Ya. Nah, sekarang bagaimana sih sikap dalam semangat kebangsaan? Yang pertama, memiliki sikap persatuan dan kesatuan. Ya, apakah saat ini kalian sudah punya sikap semangat dan persatuan di antara kalian pada saat ini? Ya, contohnya di dalam lingkungan sekolah. Apakah ada tidak semangat persatuan dan kesatuan di dalam kelas, contohnya? Ya, seperti itu, adanya gotong royong, adanya kerjasama. Itulah semangat-semangat, salah satu contoh yang bisa saya berikan seperti itu. Memiliki semangat berjuang, ya, bukan hanya memiliki semangat berjuang itu bukan hanya dimiliki oleh para pahlawan ketika itu masih ingin merebut kemerdekaan, tetapi semangat berjuang pada saat ini adalah kalian bisa tunjukkan di dalam kehidupan pada saat ini. Contohnya, kalian belajar dengan baik, ya. Untuk mengisi kemerdekaan ini kalian cukup belajar dengan baik, tunjukkan prestasi kalian, ya, semangat kalian di dalam belajar. Ya. Yang ketiga, memiliki sikap semangat rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Ya, di sini adakah sikap semangat rela berkorban yang ditunjukkan kepada bangsa dan negara? Ya, kalian contohnya saya kasih contoh. Ya, rela berkorban itu adalah sesuatu yang harus kita berikan kepada bangsa dan negara tanpa pamrih, seperti itu, tanpa mengharapkan sesuatu. Ya, mendukung cita-cita dan tujuan suatu negara. Ya, tujuan negara kita sudah jelas tercantum di dalam pembukaan
Undang-Undang 1945 alinea keempat. Kalian sudah bisa menyebutkan itu, ada pernah saya jelaskan tujuan suatu negara itu secara detail di bab pertama. Ya, inilah ya mendukung cita-cita tujuan suatu negara ya dengan menjadi warga negara yang baik ya. Oke. Oke, inilah salah satu contoh sikap yang bisa ditunjukkan kepada bangsa dan negara. Ya, contohnya ini adalah salah satu gambar upacara. Contohnya ini adalah salah satu sikap kebangsaan kita. Yang kedua ada gambar sate nih. Ya, di sini ini adalah salah satu sikap yang kita tunjukkan cinta tanah air, mencintai makanan atau yang berasal dari Indonesia itu sendiri ya. Banyak sikap yang bisa kita tunjukkan. Oke, perkembangan periode semangat kebangsaan. Di sini ya saya ingin berikan penjelasan ada perkembangan periode semangat kebangsaan. Yang pertama, periode sebelum pergerakan nasional. Ya, ini masih pada masa penjajahan pada saat itu. Ini adalah latar belakang bagaimana perkembangan periode semangat kebangsaan itu muncul, ya. Yang kedua, adanya periode pergerakan nasional. Yang ketiga, periode masa pendudukan pada masa kependudukan Jepang. Bagaimana? Ini ada sejarahnya. Yang keempat, periode proklamasi dan perang kemerdekaan. Yang kelima, periode pada saat mengisi kemerdekaan. Di sini saya ingin memberikan tugas. Silakan tugas kalian dari masa perkembangan 5 periode ini di atas. Kalian buat rangkuman dari periode semangat dan kebangsaan di atas, boleh di kertas folio. Yang kedua, kalian cari gambar-gambar yang berkaitan dengan semangat kebangsaan. Minimal 5 gambar. Terus kalian ceritakan gambar tersebut dan dikirimkan tugas kalian melalui Google Classroom. Terima kasih.